Berikutnya dari ide Pandita Empu Brahmananda, kaitannya dengan bagaimana beragama untuk anak muda, karena banyak juga yang ini agama kok semakin kompleks, rumit dan mahal gitu. Ya, dan tatwa susila upakara kita sepertinya tidak berimbang. Mohon pencerahan dari ide Pandita. Terima kasih Naro. Sebelum menjawab itu, saya jawab dulu pertanyaan dari rekan saya yang baru kembali ke Jalan Dharma, itu Eka Pramudia, yang baru 3 tahun kembali ke Jalan Dharma. Itu mempertanyakan atau bertanya kepada kita bertiga, bagaimana kita menyikapi pengaruh-pengaruh budaya luar terhadap Hindu, termasuk dari dulu pengaruh Cina dan sebagainya. Bahkan dikatakan dalam pertanyaan ini, secara fisik pengaruh Cina lebih menonjol dibandingkan dengan pengaruh India. Ya. Secara fisik. Jadi gini, adik saya Eka Pramudia, seperti yang saya sampaikan tadi, baik dalam kajian susastra, kitab suci, maupun kajian historical, kajian empiris kita, memang agama Hindu itu sangat fleksibel dengan berbagai masukan-masukan budaya, tetapi tidak mengubah esensi daripada ajaran-ajaran agamanya. Jadi kita tidak usah khawatir, tetapi kita tetap berpegang kepada esensi agama. Berkali-kali tadi dikatakan oleh Ide Pandita Empu Acaryananda, budaya lokal itu akan menjadi pembungkus yang bagus bagi makna-makna agama. Dengan demikian saya juga langsung menjawab pertanyaan dari Pak Made Swasti Puja yang mempertanyakan adanya usaha-usaha back to Weda dan melupakan budaya lokal. Bagi saya budaya lokal itu sebenarnya interpretasi daripada Weda. Sebaliknya budaya lokal bisa diinterpretasi dengan Weda. Sebagai contoh, kalau kita ingin membaca Weda di Bali, bacalah pada Banten. Baca Weda itu di Banten. Contoh, baca yang paling kecil Banten itu namanya Porosan. Itu adalah Siwa, Brahma, Wisnu, Siwa, Trimurti. Ketika Banten yang paling kecil lagi, setiap membangun pondok kecil pun kita membuat dasar yang buat dari bata merah, batu hitam, dan paras putih. Itu apa itu? Bacalah Weda di sana. Itu sesungguhnya juga Trimurti. Bacalah Weda pada Daksina. Bacalah Weda pada Pejati. Jadi kita harus bangga sebagai orang Bali dengan budaya lokal sudah mampu melokalisasi Weda ke dalam bentuk-bentuk ritus yang begitu bagus. Nah, banyak orang yang tidak paham dengan makna daripada sesajen atau Banten ini sehingga menganggap itu tidak relevan. Kalau saya menganggap mari kita kembali kepada pemaknaan daripada apa yang dibuat leluhur kita itu yang luar biasa. Tadi ada pertanyaan juga mengenai bagaimana kita beragama untuk anak muda. Itu tadi sebenarnya ini yang paling cocok menjawab adalah Ida Rake Empu Vedananda, bahwa perubahan itu harus kita ikuti. Siapa yang tidak mau berubah, dia akan tertinggal oleh zaman. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Berubah teknologinya, kita berubah. Barangkali ada kekhawatiran tadi, anak muda itu sekarang tidak lagi membaca Ramayana, tidak lagi membaca Mahabharata. Tetapi kalau kita berhasil membuat Ramayana yang versi anak muda, itu pasti dibaca. Dalam hal ini saya sangat berterima kasih, sangat kagum kepada mahasiswa kita dulu di IHD yang sekarang dalang terkenal namanya Cengblong. Dulu orang tidak mau nonton wayang, tetapi begitu Cengblong memanfaatkan wayang dengan inovasi modern, dengan menggunakan teknologi, maka orang tergila-gila nonton wayang kembali. Demikian juga kami sangat berterima kasih sebagai umat Hindu kepada kelompok Seke Arjo, Arjo Muani,
Nah, dulu begitu Arjo dilupakan, tetapi begitu muncul Arjo Muani, Celokontong Mas dan apalagi satu itu yang sebelumnya Akah Canging, maka orang rame-rame kembali seperti dulu orang. Wih rame nih cara nak balik Arjo. Kembali seperti itu. Jadi jawaban saya singkat adalah mari kita ikut teknologi dan kita manfaatkan teknologi secara positif. Dan pesan-pesan moral agama, nilai-nilai agama dimasukkan ke dalam teknologi. Yang terakhir ini ada dari Ki Agung Air Tawang, Ki Agung Air Awang mengenai pakaian. Nah, saya selalu mengatakan jangan kita berhenti pada simbol-simbol luar tanpa makna. Walaupun saya pakai pakaian putih, belum tentu saya suci. Jangan percaya kepada pakaian saya. Walaupun ada orang pakai pakaian poleng, belum tentu dia sakti dan seterusnya. Jangan terlalu percaya kepada bungkus, mari kita lihat isi. Casingnya murah sekali HP itu, tapi HP-nya sendiri yang mahal. Terima kasih.